Saudara, saat ini saya mau ngomongin tentang forgiveness, tentang pengampunan, satu isu yang sentral. Kenapa? Karena kita bisa masuk sorga karena Tuhan mengampuni kita. Sorga bukan tempat buat orang baik, karena gak ada yang baik. Sorga tempat buat orang-orang yang diampuni. Makanya pengampunan ini jadi satu yang sentral, satu yang terlalu indah untuk jadi nyata, tapi nyata. Itu yang Tuhan pilih untuk lakukan. Bagi kita yang mestinya dimurkai, yang mestinya dihukum, mestinya dibiarkan binasa karena kesoktahuan kita sendiri, kekeras kepalaan kita sendiri, tapi Tuhan karena kasih-Nya memutuskan untuk memaafkan, mengampuni kita. Ya, kita ke Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ada satu bagian Alkitab yang mungkin Anda udah pernah baca atau sering baca, tapi ini bukan tentang seberapa sering kita baca Alkitab, tapi seberapa kita melakukan firman Tuhan. Kan itu idenya. Ya, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Saudara, ketika Petrus mengatakan ini, dia berharap Yesus kagum karena 7 itu angka sempurna dan mengampuni itu sulit. Bahkan hampir masuk kategori mustahil. Kalau kita masih kedagingan, kita pikir gak bakal bisa gue ngampunin. Tapi di sini dia bukan cuman banyakin sampai 3 kali misalnya, tapi sampai 7 kali. Dan dia berharap Yesus kayak, wah ya jangan sebanyak itulah, itu hebat sekali. No, ya, ternyata jawaban Yesus lebih mencengangkan lagi. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan ini untuk dosa yang sama, untuk pelanggaran yang sama yang dilakukan berulang kali, dan orang yang bikin bilang apa? Sorry deh. 7 kali 7 itu berapa banyak, saudara? Banyak. Kalau dalam satu hari dia melakukan yang itu lagi, ya luar biasa. Artinya apa? Sederhananya adalah pengampunan kita ketika kita maafkan orang gak boleh ada batasnya. Itu maksudnya. Jadi ketika orang itu bikin itu lagi dan dia minta maaf, dan kita harus melepaskan pengampunan sesuatu yang sekali lagi secara daging, secara rasional kayaknya gak masuk akal. Kayak gue gak bisa deh. Bayangin Petrus kagetnya kayak apa, kita bacanya aja kaget. Hah? Gue kira 7 kali udah banyak banget, ini 70 kali 7. Ya. Ayat 23 dikatakan seperti ini, sebab hal kerajaan sorga artinya apa? Bicara tentang melepaskan pengampunan, menentukan kekekalan. Karena ini bicara tentang kerajaan sorga. Ini bicara bukan hidup ini doang, tapi dunia dan akhirat. Nah, ini bicara tentang kehidupan kekal, mempengaruhi kehidupan kekal. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Hutang yang sangat banyak, Anda bisa cari di YouTube berapa banyak itu. Ya, berapa ratus kehidupan untuk orang bisa bayar hutang itu. Ini utang yang tidak terbayar, artinya sangat-sangat banyak. Ya, saya juga gak habis pikir kenapa nih orang bisa berutang segitu banyak. Ya, judol kah? Pinjol kah? Atau emang dodol kah? Gitu. Emang odong aja gitu, dia gak jelas hidupnya, buang boros dan segala macam gitu. Kita gak tahu orang ngutang dia ngapain sih sampai ngutang segini banyak gitu loh. Ya, kalau Anda di era itu kita pasti ngerti, oh banyak amat gitu. Kalau sekarang kita nggak terlalu. Tapi saya nggak ada di sini untuk membahas berapa banyak hutangnya, yang pasti tidak terbayar dalam kehidupan ini. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, of course banyak sekali. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Wow, segitu banyaknya hutangnya sampai dia harus dijual beserta istri dan anak-anaknya. Jadi sampai di titik ini kita merasa kasihan sama orang ini. Ya, karena udah melibatkan keluarganya, bukan masalah sendiri doang, tapi nyeret-nyeret semuanya. Nah, semuanya harus dijual untuk pelunasan hutang. Ya, maka sujudlah hamba itu menyembah raja itu. Katanya demikian, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ya. Ayat 27 indah sekali, lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan akan hamba itu. Sehingga raja itu membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya saudara, ini roller coaster of emotions kalau kita baca ini sungguh-sungguh. Ya, kita yang tadinya gak kenal sama dia, tiba-tiba jadi kasihan sama dia karena utangnya banyak banget. Apalagi sampai istri dan anak-anaknya mesti dijual. Tapi tiba-tiba apa? Dia minta ampun dan
puji Tuhan, rajanya beranugerah, rajanya berbelas kasih. Ya diampunin, dilunasin utangnya. Dan kita sampai di level kita turut bersuka cita bersama orang ini. Bener ya? Kita ikut seneng gitu loh. Ya tapi kisahnya nggak sampai di sini. Kalau sampai di sini langsung mari kita berdoa kan gitu, enak. Ya artinya apa? Hutang sebesar apapun ya nggak bisa dibayar, memerlukan apa? Pengampunan. Kan gitu. Ya, tapi kisahnya belum selesai. Kita udah turut bersuka cita bersama orang ini, tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar itu nggak gede. Ya sesuatu yang masih bisa dilunasi. Ya, dia menangkap dan mencekik, perhatiin kawannya itu. Lihat, ini bukan orang lain. Ini kawannya sendiri. Ya saudara, kelap kali pengampunan justru lebih sulit diberikan kepada orang yang kita dekat. Ironisnya itu yang terjadi. Padahal logikanya harusnya, kalau itu saudara apalagi, bestie, harusnya lebih mudah untuk kita mengampuni dia. Ya kan? Aneh banget di jalan bisa keserempet spionnya, terus copot, terus minta maaf orangnya, dan kita bisa, oh ya udah lain kali hati-hati, bisa gitu. Nggak kenal soalnya. Tapi kalau kenal ada ekspektasi, ada tuntutan yang sangat tinggi. Kita udah berapa lama bersama? Kalau masih kayak gitu terus, lihat lebih sakit. Makanya ini kisahnya bicara tentang nih seorang sebenarnya bukan orang lain yang lagi berhutang sama dia, nih kawannya sendiri. Dia apa? Dicekik, bayar hutangmu, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sama persis. Kata-katanya sama, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sama persis sama yang dia katakan belum lama loh itu. Belum lama, langsung di hari itu juga. Tetapi ia apa? Ia menolak dan menyerahkan, sekali lagi ada penekanan kawannya itu. Sekali lagi ini bukan orang lain. Ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara, sampai sini saya mau mengutip satu kutipan. Ini dia C.S. Lewis di dalam, oh kenapa jadi muka saya? Tadi udah benar tuh. Nah itu dia. Ya. Semua orang berkata atau menganggap pengampunan itu satu ide yang indah sampai kita harus mengampuni. Kan gitu. Bener ya? Everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something atau someone to forgive. Pengampunan itu indah, tapi sampai kita harus ngampunin tiba-tiba jadi enak aja. Nggak ada kan gitu. Nah ini yang terjadi di kisah ini. Ketika dia diampuni kita turut bersuka cita, tapi ketika dia nggak mau mengampuni kita, kok gini sih nih orang kan gitu. Ya kita lanjutin ke ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain, sekali lagi bukan orang-orang lain, sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, ini yang raja ini katakan, hai hamba yang jahat. Perhatiin kata-kata itu. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Rajanya nggak habis pikir. Kok bisa utangmu yang banyak itu, yang tidak terbayar sudah kulunasi? Kok bisa-bisanya? Lu masalahin hutang kawanmu yang gak seberapa itu. Ya, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan orang ini kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya yang apa? Yang tidak terbayar. Artinya orang ini dihukum seumur hidup. Karena hutangnya tidak terbayar. Saudara, orang yang tadinya kita kasihani di kisah ini, yang beroleh anugerah dan kita sampai turut bersuka cita bersama dengan dia, mendadak jadi penjahat. Hanya selang beberapa ayat. Mendadak jadi penjahat karena dia menolak untuk mengampuni kawannya. Setelah kita selalu berpikir pengampunan itu hak saya, Pak. Anda jangan gaslighting dong kalau khotbah, kan gitu. Orang sekarang kalau negur dibilang gaslighting. Nggak tahu artinya apaan tuh. Ya, kesambar petir terus jadi asap. Nggak ngerti saya maksudnya apa. Tapi itu yang dibilang jangan gaslighting dong. Terus kalau kita nggak mau di gaslighting, kalau nggak mau ditegur dalam tanda kutip, kenapa diganti-ganti kata istilah sih? Kita nggak bisa baca Alkitab, isinya teguran semua. Baca kisah ini pun kita disadarkan, saudara. Ini satu kenyataan yang menyebalkan. Augustine mengatakan demikian. If you are suffering from a bad man's injustice, forgive him.
lest there be two bad men. Kalau Anda diperlakukan tidak adil atau dijahatin orang, mendingan Anda lepasin pengampunan buat orang itu. Kenapa? Kalau enggak nanti penjahatnya ada dua. Bener. Ingat orang ini disebut apa? Hamba yang jahat. Yang tadinya kita kasihani, yang tadinya protagonis, jadi antagonis di detik dia nggak mau mengampuni. Ya. Dan semua kita yang merasa cukup baik, ketika masih menyimpan kepahitan dan nggak mau melepaskan pengampunan disadarkan, waduh, berarti kayak gini gue di mata Tuhan ya. Hamba yang jahat, hamba yang jahat. Ayat 35, kita kembali ke pembacaan Alkitab kita. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apa? Memasukkan kita dalam penjara. Dan apa? Tidak akan mengeluarkan kita dari sana sampai kita melunaskan hutang-hutang kita yang apa? Tidak terbayar. Ingat ini bicara tentang hal kerajaan sorga. Berarti ini bicara apa? Kebinasaan. Ini ngeri. Dan kita harus bacanya dengan jujur. Nggak usah dimanis-manisin. Kalau nggak kita akan terus menahan pengampunan yang akhirnya hidup terus dalam kepahitan padahal kita sendiri yang menderita ketika kita kepahitan. Ya. Maka Bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni siapa? Saudaramu, bukan orang lain. Saudaramu dengan segenap hatimu. Ya saudara, pengampunan ini adalah ujian kekristenan. Ya di Matius 6, kita ke Matius 6. Saudara, Matius 6 ayat 9 sampai 15 kita tahu tentang doa Bapa kami. Satu doa yang gak bakal diajarin sebenarnya kalau murid-muridnya gak minta. Kan murid-murid bilang gitu, guru, murid-murid Yohanes saya diajarin berdoa, masa kita enggak sih? Artinya apa? Sebenarnya doa itu gak perlu diajarin. Ada amin. Nah, sejak kapan seorang anak harus diajarkan cara berbicara dengan papanya sendiri? Gak perlu. Harusnya. Ya tapi kan kita selalu memandang Tuhan tuh satu pribadi yang jauh. Ya. Tapi Yesus melakukan revolusi di sini. Sesuatu yang luar biasa, revolusioner ketika dia berkata apa? Kapanpun kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga. Satu pandangan yang baru. Ya ketika kita berdoa kita harus disadarkan, harus menerima kenyataan ini bahwa pribadi terkuat di alam semesta menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan dia memposisikan dirinya sebagai papa kita. Dan hubungannya mesti sedekat itu sama dia. Ya. Dan kita rata-rata hafal. Ada yang hafal doa Bapa kami? Gak usah angkat tangan. Yang gak hafal angkat tangan. Terlalu kan gitu. Pelajaran agama Kristen kan mewajibkan kita menghafal doa Bapa kami. Berapa dari kita udah terlalu sering doa udah kayak mantra, udah hafal. Tapi ini bukan masalah hafal. Ya, berapa banyak yang tahu ketika ujung dari ajaran tentang doa Bapa kami nggak selesai di amin, tapi dilanjutin tentang satu poin. Ingat ada berapa poin doa Bapa kami? Ada satu poin tentang apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tiba-tiba di ujung dari pembelajaran tentang doa Bapa kami, Yesus tekan di poin pengampunan. Dan ini yang dia katakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi apa? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tiba-tiba jadi, oh kok serius banget? Oh of course. Kita gak bisa doa asal-asal doa. Ya doa itu antara kita dengan Tuhan. Kita gak mungkin bisa berbohong di dalam doa kita. Ya, beberapa orang datang dengan pertanyaan yang itu saja menurut saya. Antara mau mencobai pendetanya nih biar salah jawab. Siapa tahu karena jawabannya pendeta yang lain tuh gak menyenangkan. Kan gitu. Berharap nih pendeta yang ini nih jenggotnya agak lain nih kan. Siapa tahu jawabannya agak nyeleneh. Sehingga gue gak harus ngampunin si bajingan itu kan gitu, right? Pertanyaan yang seperti pancingan selalu bilang gini, pastor kita tahu dari mana sih kalau kita udah ngampunin orang? Nah itu tuh ya kan. Pertanyaannya antara lu udah tahu atau lu belakang nggak tahu atau berharap gue salah ngomong atau gimana?
Kita tahu dari mana sih pastor kita udah ngelepasin pengampunan buat orang itu? Sederhana. Anda bisa berdoa nggak buat dia? Berdoa, mendoakan yang terbaik, bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti belum ngampunin sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita tidak mungkin berdusta. Siapa yang mau kita bohongin? Tuhan. Lihat gak? Ujiannya di situ, bisa nggak? Bisa nggak kita sungguh-sungguh melihat lagi poin itu, saudara? Poinnya sebenarnya ngeri loh. Poin doa Bapa kami tentang pengampunan tuh. Artinya apa? Sederhana gini, Tuhan ampuni saya sebesar saya ngampunin orang. Kan itu artinya. Ampuni saya sebesar saya ngampunin orang. Kalau saya ngampunin orang bersyarat, Tuhan ampuni saya bersyarat. Tapi kan kita nggak maunya kayak gitu. Kita pengennya Tuhan ampuni kita apa? Seutuhnya, sepenuhnya. Tapi kalau kita ngampunin orang beda kan? Awas loh, kayak gitu lagi loh. Ya sorry deh, awas loh. Kan gitu. Itu kita kalau ngampunin kan? Terus dia bikin lagi, awas lu udah 2 kali nih, 2 kali, ya sorry deh gue gak maksudnya, 2 kali lu lihat, satu kali lagi dapet piring cantik gue lempar ke muka lu kan gitu. Itu kita. Itu kan kita kalau ngampunin orang, bener gak? Tapi kita pengen Tuhan ngampunin kita sepenuhnya. Gak bisa. Nah itu bahasa Ibraninya tuh bocengli, tidak adil. Gak adil namanya. Ya. Dan itu pokok doanya, itu yang kita hafal. Pernah mengerti gak betapa seremnya poin itu? Tuhan ampuni saya sebesar saya ngampunin orang. Nah kalau kita menolak ngampunin orang, berarti kita bilang sama Tuhan apa? Tuhan udah gak usah ngampunin gue. Saya tidak perlu pengampunan ya Tuhan. Saya bisa bayar hutang saya sendiri. Gak mungkin. Saudara, tentang pengampunan ini kita teringat kisah tentang Lukas 15. Ingat Tuhan itu Bapa dan kita anak-anaknya. Amin. Ini posisinya seperti ini, ada seorang ayah, ada seorang bapak punya 2 orang anak. Anak yang kecil minta warisan sebelum papanya mati. Ngeyel, ngerengek. Akhirnya apa? Dikabulin. Ya. Dan apa berarti warisannya udah dibagi? Menurut peraturan Yahudi anak sulung dapat 2 kali lebih banyak dari adenya. Makanya sampai saudara ingat anak kembar itu yang rebutan hak kesulungan, ingat? Nggak rebutan sih, kakaknya aja kelaparan terus nyium Brenebon. Aroma apa ini? Gitu. Kalau lagi masak nih, wah Brenebon kesukaan gua, nggak boleh. Hak kesulungan dulu dong. Oh ya udah nih, tuker sama kacang merah, parah nih orang. Makanya sampai ada perebutan itu kenapa? Karena sekali lagi hak kesulungan. Anak sulung dapat 2 kali lebih banyak dari adiknya, berarti udah dibagi warisan itu. Ingat adiknya keluar kota, hidup sembarangan, serampangan, ngabisin semuanya, terus kena kelaparan, akhirnya ada kelaparan di situ dia terkena musibah. Kalaupun nggak kena musibah juga udah pasti bangkrut sendiri karena ketololannya kan gitu, kesoktahuannya. Dan akhirnya apa di kandang babi itu di mana dia hampir mati kelaparan, dia menyadari keadaannya, dia bilang di rumah papa saya, pembantu saya aja nggak ada yang kurang makan. Saya ngapain ada di sini? Yang kan kerap kali orang harus gitu dulu, mesti kena azab dulu. Baru menyadari ternyata nggak ada yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Ngapain gue lari jauh-jauh ke sini? Ya, akhirnya menyadari nggak ada yang lebih mengasihi dia daripada papanya. Dia baru menyadari hal itu. Dan akhirnya dia pulang dengan keterpaksaan mau nggak mau daripada mati kelaparan. Dengan segala resikonya, kemungkinan besar dimaki atau dipindahin kartu keluarga. Udah gak dianggap anak. Dia pulang dan yang mengejutkan adalah papanya pestain dia. Semua terkejut. Bukan hanya anak ini, termasuk anak yang sulung itu. Yang baik dan gak pernah nakal itu. Ya, pulang dari tempat kerja atau habis pelayanan mungkin. Hari Kamis soalnya. Kan gitu. Habis dari PD Immanuel. Pulang. Terus papanya nanya sama pegawai, sama salah satu hambanya, dia bilang mana sih kok belum pulang? Biasanya jam segini udah pulang. Udah pulang pak sebenarnya tapi di depan nggak mau masuk. Bete kayaknya mukanya. Waduh. Ya. Papanya keluar, belum ngomong apa-apa, digambrengin langsung, digas sama anak ini.
selama ini saya tidak pernah melawan engkau. Saya selalu nurut, tapi kamu gak pernah pestain saya. Tapi giliran balik anakmu tuh, anakmu yang udah menghabiskan seluruh hartamu dengan hidup sembarangan, judi, main pelacur, engkau pestain dia. Papa jawab apa? Dengan sedih saya yakin. Kenapa? Karena di momen itu saya percaya anak ini gak menyadari kebencian yang sudah merasuki dia. Oke, kebencian yang sudah merasuki dia membuat dia pindah tim tanpa dia sadar. Ya, ketika anak ini manggil adiknya sebagai anakmu, sang anak ini lagi tidak menjadi anak dari ayah itu, dari bapak itu, karena sekali lagi itu bukan, papanya pasti dalam hati bilang itu bukan anakku doang, itu adikmu. It's your brother, saudaramu itu. Papa dengan sedih berkata apa? Nah, selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya itu juga milikmu. Artinya apa? Sederhana gini, apa yang saya punya mestinya kamu juga punya. Dan papanya ngomong tentang apa? Hati. Makanya dia bilang berikutnya apa? Bukankah mestinya hatimu bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang hilang sudah ditemukan, yang mati udah bangkit lagi. Papa yang gak ngomongin tentang duit, karena problem anak ini bukan masalah duit. Hati. Ya, ada pendeta yang dengan nyeletuk bilang ada benernya juga sih. Mungkin anak sulung ini marah karena dipestainnya pakai duitnya dia. Ya kan warisan udah dibagi, bener ya? Masuk akal sih. Ya juga. Pestainnya pakai duit dia, pakai duit gue lagi kan gitu. Si bapak itu kan nggak punya duit. Udah dibagi hartanya. Ya masuk akal juga sih, tapi bukan itu isunya. Ini bukan tentang duit. Papa juga ngomongin duit. Ya, saudara, kisah ini ditutup dengan gitu aja, horor. Kita nggak tahu dia akhirnya masuk apa enggak ke rumah itu. Mengingatkan kita akan apa yang Yesus bilang di Injil Yohanes. Dia bilang apa? Hamba tidak tinggal dalam rumah, hanya anak yang tinggal dalam rumah. Dan kita nggak tahu dia masuk rumah apa enggak. Kemungkinan besar enggak, karena dia ngambek, nggak terima. Tapi bukankah itu yang terjadi ketika kita menolak melepaskan pengampunan? Ngambek, nggak terima, enak aja. Enggak. Ya kan? Saudara, udah berapa lama kita Kristen? Bukan cuma Kristen, pelayanan lagi. Itu yang papanya bilang, selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Mestinya apa yang saya punya kamu juga punya. Kok bisa lu kelewatan hati gua? Saudara, kepahitan membuat kita kelewatan hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan dipenuhi dengan kasih yang membawa kita sampai hari ini. Dan dia pertanyaan sederhana, udah berapa lama kamu sama-sama saya? Kok bisa hati saya kamu gak miliki? Ingat apa yang raja itu bilang? Hutangmu yang banyak sudah kulunaskan. Kok bisa-bisanya kamu gak mengampuni kawanmu? Artinya apa? Raja itu gak habis pikir, kenapa orang ini tidak tahu apa? Terima kasih. Karena menurut saya itu isunya. Ketika kita menolak, mengampuni. Saudara, saya tekan lagi di poin ini bahwa hati yang dipenuhi kepahitan akan sangat sulit untuk bisa merasakan manisnya Yesus. Di mulut kita nyanyi, Yesus yang termanis buat jiwaku, asik. Padahal di hatinya nggak rela, nggak, enak aja. Bukan Yesus yang salah, dia nggak mau ngampunin, ada yang ngerti nggak? Saudara yang pernah kena COVID terus nggak bisa ngerasain segala sesuatu yang dimakan semuanya hambar, nggak jelas rasanya apa, malah mual jadinya. Ada yang pernah kena COVID yang demikian, yang hilang rasa, ada. Angkat tangan tinggi nggak apa-apa. Anda udah S1, ada yang S2, ada pernah 2 kali, ada yang semua varian dicobain. Karena penisirin, ada roh penasaran. Coklat, strawberry, vanilla digas semua. Gue mesti kena nih yang ini, gue belum kena gitu, ada yang gitu. Bener ya, semua yang dirasain nggak ada rasanya. Kenapa? Karena hilang rasa.
Saudara, ini yang terjadi ketika kita dipenuhi kepahitan. Segala sesuatu yang manis dari Tuhan, kebaikannya, penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya, anugerahnya utamanya, pengampunannya gak bisa dirasain. Dan hati yang pahit gak bisa menghasilkan penyembahan yang manis. Walaupun di mulutnya bilang Yesus yang termanis, tapi hatinya sulit merasakan itu, apalagi ketika ingat apa yang orang itu lakukan kepada kita. Dan ini yang membuat kenapa pengampunan jadi isu yang sentral, karena Tuhan rindu untuk kita tuh diubahkan oleh apa? Pengampunan yang Dia berikan. Saudara, sekali lagi setelah kita kembali kepada apa yang saya katakan, kita gak bisa berbohong di dalam doa-doa kita. Kita ingat ya apa yang Yesus doakan di kayu salib. Ya, ada 7 perkataan atau 7 doa Yesus di kayu salib, dan dimulai dengan apa? Bapa, ampuni mereka, mereka gak tahu yang mereka lakukan. Ya, kenapa saya sebut pengampunan sebagai ujian kekristenan? Karena hanya yang benar-benar anak yang bisa berdoa dan memanggil Tuhan sebagai Bapa, dan berdoa seperti sang anak berdoa, Bapa ampuni mereka, mereka gak tahu yang mereka lakukan. Sampai ada orang pernah bilang kayak gini, itu Pak masalahnya mereka gak tahu, masalah yang ini tahu Pak, dia tahu apa yang dia lakukan, itu yang bikin gue susah ngampunin dia. Dengan sengaja dia bikin itu terus, udah tahu gue gak suka, lihat, ampuni mereka, mereka gak tahu, gampang. Gimana ngampunin kalau dia tahu? Ya, tapi isu pengampunan adalah isu apa? Terima kasih. Apakah kita melupakan pengampunan telah diberikannya buat kita? Kita yang gak layak diampuni dengan dosa apa? Dengan hutang yang tidak terbayar, tapi telah apa? Diampuni dan dilunaskan. Dan mestinya itu, rasa syukur itu yang memampukan kita memberikan pengampunan yang sama yang telah kita terima. Dan isunya adalah tahu terima kasih apa enggak. Sebenarnya itu yang bikin hamba ini di pemandangan sang raja jadi jahat. Kenapa? Karena lu gak tahu terima kasih. Lu udah gua ampunin, utang lu yang banyak yang tidak terbayar itu telah kulunaskan. Kok bisa? Ini baru loh, belum lama langsung habis diampunin, keluar happy, tiba-tiba ngeliat orang ngutang langsung dicekek. Kok bisa? Dan makanya semua khotbah harus mengarah kepada salib Kristus. Karena di sana kita temukan pengampunan yang kita perlu. Tanpa pengampunannya kita semua berakhir di neraka. Harus membayar hutang yang tidak terbayar, tapi kita beroleh anugerah. Tapi Dia berbelas kasih, dan mestinya belas kasihan yang kita terima adalah belas kasihan yang mengubah hati kita. Memampukan kita berbelas kasihan. Itu yang Papa ini bilang sama nih anak. Selama ini engkau bersama-sama dengan aku, mestinya apa yang aku punya, kamu juga punya. Dan ini berlaku buat kita semua saat ini, termasuk saya. Saudara pernah ngebayangin gak kalau kita nyimpan kepahitan, karena kita berasa berhak untuk tidak mengampuni? Terserah saya dong Pak, aku Bapak gak maksa-maksa saya sih. Bapak gaslighting sih. Enggak, saya gak gaslighting. Saya cuma bacain Alkitab, bukan saya yang nulis. Saya juga pertama kali baca dan merenungkannya takut sendiri. Ya, karena saya belum melepaskan pengampunan untuk orang-orang tertentu yang saya rasa menurut pertimbangan saya tidak layak diampuni. Tapi semakin saya baca Alkitab, semakin saya mengkhotbahkan tentang hal ini, saya semakin diyakinkan bahwa saya tidak layak diampuni dan Tuhan mengampuni saya. Dan mestinya pengampunan yang saya terima itu memulihkan saya. Hanya yang benar-benar anak yang mampu berdoa melepaskan pengampunan seperti Yesus. Saudara, saya tutup dengan satu ayat ini di Kolose 3 ayat 13 dan 14, lebih tepatnya 2 ayat sih. Ini aku pakai terjemahan bebas yang di bawah. Nah itu dia. Saling bersabar dan saling memaafkan jika ada di antara kamu yang melakukan kesalahan terhadap sesamanya. Ya. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bilang kayak gitu.
Ini kuncinya, saling bersabar, bertahanlah. Bear with one another, bear di situ bukan beruang, saudara. Ya, bear itu bertahanlah. Karena apa? Sulit. Ngadepin orang yang dablek sulit setengah mati. Yang ngegampangin tuh sulit setengah mati. Gampang, tinggal minta ampun kan gitu. Bro, bapak-bapak masih bergerak dengan nilai ini. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ada yang punya prinsip gitu. Jangan ketawa, bertobat. Sesat itu. Minta izin dong. Ini kan kita udah bukan lagi 2 tapi 1. Segala sesuatu itu harus berdasarkan kesepakatan. Wah susah Pak kalau minta izin, ntar gak dikasih pasti. Ini langsung gas aja, ntar tinggal minta maaf. Ngadepin orang-orang yang gitu tuh nyebelin. Dia tahu gampang tinggal minta maaf. Lihat, ngegampangin. Ya makanya apa? Bear with each other, bertahanlah satu sama lain. Saling bersabar dan saling memaafkanlah jika ada di antara kamu yang melakukan kesalahan terhadap sesamanya. Ampunilah, berarti kata-kata ini, ampunilah sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kamu. Ini dia. Bapak ampuni saya akan kesalahan saya seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Ampunilah dengan cara yang sama, dengan intensitas yang sama, dengan ketulusan yang sama. Ampunilah sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kamu. Dan di atas semua kebajikan ini, kenakanlah kasih yang mengikat kalian semua dalam kesatuan yang sempurna. Kalau kita gak sungguh-sungguh mengasihi, sekali lagi yang tersulit adalah mengampuni orang yang paling dekat. Karena ekspektasi kita tinggi. Jadi ketika kita kecewa, ketika dia gagal nyampe ekspektasi itu, kecewa kita juga lebih besar. Tapi jangan pernah lupa yang hianatin Yesus muridnya sendiri. With a kiss. Dan yang ngakunya rela di penjara bahkan mati buat Yesus, bersumpah 3 kali gak kenal siapa Yesus. Dan jangan pernah lupa itu. Dia disalib untuk Anda dan saya. Tapi justru kematiannya, pengorbanannya justru adalah pengampunan buat Anda dan saya. Membayar hutang yang tidak mungkin terbayar. Dan kerinduannya cuma satu. Kita apa? Tahu apa? Terima kasih. Tahu terima kasih artinya bukan cuma suka nerima, tapi juga rela untuk memberi. Itu artinya tahu terima kasih. Terima kasih kalau cuma suka nerima gak mau ngasih, artinya gak tahu terima kasih. Dan jangan sampai kita dapati apa tidak tahu terima kasih. Semua kita ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan akan berakhir nanti di sorga sana karena anugerah yang sama. Ya saudara, kisah tentang anak yang tadi kalau kita implikasikan ke pengadilan terakhir, seperti ini kurang lebih penggambarannya. Oke, nanti ada meja daftar ulang ya. Ya kan pastikan nama kita ada tertulis di sorga, karena itu kan, ya kan benar gak? Yang namanya tertulis di kitab kehidupan akan berakhir di sorga. Dan pasti ada meja pendaftaran ulang untuk memastikan nama saya ada gak? Gitu. Kayak lulus-lulusan gitu, nama gue ada gak? Ya gak lulus kan gitu. Jangan sampai, benar ya? Kita berharap nama kita ada, dan kita pikir gue pelayanan kok. Ya, gue tahu banyak Alkitab, gue khotbah. Gue S1, S2, S3 gue dokter, profesor, karburator bocor, pokoknya itu gue tuh, panjang nama gue. Oke. Anggap di antrian kesekian akhirnya Christopher sampai di hadapan sang hakim, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, dan Tuhan Yesus bertanya kepada Christopher, tapi Heru, apa yang membuat engkau berpikir bisa masuk surga? Gitu. Dan jawaban Christopher pasti benar dong. Oh, anugerahmu, oleh karena pengorbananmu. Saya kutip semua lagu, semua ayat, saya kutip semua. Nyanyi kalau perlu. Karena Ambon kan, kalau Ambon gak bisa nyanyi masuk kategori penistaan. Ini nyanyi. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Artinya apa jawabannya benar? 100, benar. Anda bisa masuk karena anugerah saya. Karena saya memilihmu, bukan kamu yang pilih saya. Saya yang pilih kamu, saya ampunin kamu, saya layakkan kamu, saya kuduskan kamu. Betul jawabannya. Ya, tiba-tiba sambil ada kuesioner sedikit sebelum masuk surga, tiba-tiba pintu surga kebuka dikit.
Dan di dalamnya tiba-tiba Christopher melihat si bajingan itu. Kenapa dia ada di situ? Enggak. Kenapa Christopher, kenapa? Saya nggak mau masuk kalau ada dia. Enggak, saya nggak mau masuk. Loh, maksudnya gimana? Ya, saya nggak mau masuk kalau ada dia. Bukan sorga namanya kalau ada dia. Kayaknya lucu ya, tapi kalau direnungin enggak loh. Saudara, kita tahu dari mana orang yang kita bete karena dia jahatin kita nggak akan berakhir di sorga. Bagaimana kalau di suatu tempat yang lain, di satu titik hidupnya, dia bertobat dan minta ampun sama Yesus dan udah pasti diampunin. Dan oleh anugerah yang sama yang kita terima, dia juga bisa berakhir di sorga. Dan ketika kita menahan pengampunan, kita kepahitan sama dia. Kita gak mau masuk sorga karena ada dia, karena itu yang anak sulung lakukan. Gua gak mau masuk kalau ada dia. Dan sekali lagi ini bukan gaslighting. Ini kebenarannya, makanya Tuhan, sudah pernah rasain gak? Bagi Anda yang sangat mengeraskan hati untuk gak mau melepaskan pengampunan, Roh Kudus akan tekan Anda sampai di level Anda itu capek. Iya Tuhan, iya gue tahu gue mesti ngampunin. Tapi kan gak gampang Tuhan. Bener gak? Pernah rasain itu gak? Kayak dia tuh ngotot gitu. Lu harus bisa ngampunin. Ingat utang lu yang banyak itu udah gue lunasin. Lu harus bisa, gue gak mampu Tuhan, I know. Tapi minimal lu mau. Karena kemampuan yang berasal dari saya. Ditekan terus. Nonton lagi film tentang pengampunan dan kita kayak udah kepikiran tuh orang langsung iya emang harus ngampunin aku, lihat gak? Gitu terus, bener gak? Atau saya doang? Nyanyiin lagu tentang pengampunan langsung tahu persis kayak aduh lagu ini lagi ya gue ngampunin. Lihat gak? Kita kayak gitu sama Tuhan. Tuhan tuh kayak dengan penuh kasih. Karena apa? Tidak menghendaki satu pun dari kita yang binasa. So, kalau dia nekan kita untuk taat, percayalah itu buat kebaikan kita. Dia gak memerlukan ketaatan kita. Dia gak memerlukan penyembahan kita, iman kita, no. Dia tetap Tuhan walaupun Christopher, tapi Heru menolak percaya bahwa dia Tuhan. Dia gak memerlukan saya yang perlu dia. Apalagi dalam hal ini, saya sangat memerlukan dia. Untuk mencelikkan mata saya, untuk meyakinkan saya kalau saya yang simpan kepahitan, yang rugi saya sendiri. Saya menolak mengampuni, ini bukan hak saya. Saudara, salah satu hak yang mesti dilepaskan ketika ikut Yesus adalah hak untuk menahan pengampunan. Ya. Sehingga kita dapat apa? Tahu terima kasih. Sederhana itu kok. Saya yang tutup dengan ini, saudara, mana mungkin saya bisa lupa pertanyaan itu. Oke, saya ngampunin, oke lah Pak, tapi emang bisa lupa. Berapa dari kita mengira kita bisa mengampuni dengan cara melupakan? Tapi berapa banyak yang akhirnya menyadari kita gak bisa lupa. Benar ya? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Siapa dia? Aku benci dia. Gitu. Yang pas ada altar call tuh, maju tumpang tangan, tumpang tindih, tumpang kaki, semua ditumpang-tumpangin. Masih gak lepas juga. Saya udah, gimana Bu? Kemarin habis ikut retret sesi pemulihan. Oh ya, saya udah melepaskan pengampunan Pak. Rasanya ringan sekali. Oh iya, belum ketemu sama orangnya, seorang yang ikut retret. Tiba-tiba pas sampai gereja hari Minggu, tiba-tiba dia yang WL. Loh, Bu, mau kemana Bu? Ayo, nanti siang aja lah Pak. Nanti siang WL siapa? Jangan bilang dia lagi. Hah? Bener gak? Itu kan kita kan. Bagaimana kalau ternyata tuh WL masuk surga? Saya cuma nanya doang. Gimana? Apa jangan-jangan kayak tadi, enggak, gue gak mau masuk kalau dia. Rugi sendiri dong. Ya. Saudara, buat saya pribadi dari apa yang saya renungkan dan apa yang saya bagikan, ini perenungan personal kok. Kita semua punya PR, sama-sama punya PR. Malam ini ada yang Anda harus telepon, saya tahu. Ya, pasti ada yang Anda harus telepon. Atau ada yang harus samperin. Atau Anda harus peluk karena dia orang terdekatmu.
Ya, buat saya pribadi memaafkan itu keputusan sadar. Bukan karena lupa ingatan. Bayangin kalau lagu itu jadi kenyataan tadi, lumpuhkan ingatanku, hapuskan. Saudara, kalau Anda lumpuh ingatannya, Anda bukan cuma ngelupain dia, Anda ngelupa juga Anda siapa, ngiler. Untung gak jadi kenyataan tuh permintaan aneh kita, bener? Kok ngiler semua kita. Gitu. Ya, untung gak dikabulin sama Tuhan. Buatku pribadi memaafkan itu keputusan sadar, bukan karena lupa ingatan, bahkan bukan pula karena pura-pura atau memaksa untuk melupakan. No. Ini keputusan sadar untuk apa? Dari seorang yang mengingat bahwa dia sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Seorang Kristen berhasil mengampuni. Rela mengampuni karena kita bukan melupakan tapi mengingat. Bukan melupakan apa yang orang itu udah bikin ke kita, tapi mengingat apa yang Yesus udah lakukan buat saya di Kalvari. Dosa saya yang tidak terbayar, hutang saya yang tidak mungkin bisa dilunaskan. Dia bilang apa? It is finished. Dan kekaguman akan pengampunan yang itu, yang mampukan saya dengan sadar mengambil keputusan untuk apa? Mengampuni. Karena saya seorang yang ingat bahwa saya lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Saya yang jauh dari layak telah mendapatkan anugerah terbesar. Dan saya berdoa malam ini kita dapat jadi orang-orang yang itu, yang tahu terima kasih. Yang masih terus gak habis pikir kenapa dia mau ampunin saya. Kenapa dia masih kasih saya kesempatan kedua. Kalau dia bisa biarin saya dengan semua ketololan saya, kekeras kepalaan saya, bisa dia biarin, tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia bisa biarin saya gak ngampunin saudara saya, atau suami atau istri saya, atau anak saya, atau orang tua saya. Tuhan bisa biarin saya, tapi dia tidak membiarkan itu terjadi. Roh Kudus terus mengusik hati saya untuk ayolah. Ya, kalimat yang sama yang almarhum ayah saya sering katakan ketika dia habis dijahatin sama teman pelayanannya sendiri. Dia yang dijahatin, saya yang kepahitan. Saya marah, dan dia selalu bilang apa? Jangan gitu kak. Jangan gitu kak, saya anak nomor 1, dia selalu ngomong gitu. So dari kecil salah satu yang dia pilih untuk lakukan sebagai seorang hamba Tuhan, yang gak ada yang tahu adalah apa? Setiap kali ada yang jahatin kita, dia memutuskan untuk kumpulin kita sama-sama. Ayo kita berdoa buat orang itu. Pas masih kecil saya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Pas udah mulai gede nggak ada, udah bagus nggak gue kutuk jadi kodok tuh orang. Jangan paksa saya, gitu nggak. Kebagusan tuh orang itu. Dan kalau kalimatnya apa? Jangan gitu dong kak. Dan berapa banyak yang mendengar suara itu dari Bapak kita yang di sorga. Jangan gitu dong kak. Itu bukan cuma anakku, it's your brother, it's your sister. Saya yang mempersatukan kalian dalam pernikahan ini. Bukan lagi 2 tapi 1. Dia itu dirimu sendiri. Jangan gitu dong kak, pernah dengerin itu? Saudara, satu hal yang menjadi perenungan buat saya, berapa banyak yang tahu ketika Yesus bangkit dari kematian, dia biarkan bekas lukanya itu tinggal. Bisa gak dia bangun dengan tubuh kemuliaan, terus semua lukanya hilang? Kayak Wolverine. Saudara, saya penggemar Wolverine, mungkin karena jambangnya mirip. Wolverine tahu kan, yang bisa keluar duri, bisa keluar besi dari tangannya. Ya. Makhluk ini punya kemampuan super, salah satunya adalah apa? Kalau dia dilukai, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya contohnya ketika dia ngeluarin, kenapa jadi ngomongin Wolverine? Ya pokoknya itulah. Right? Ketika dia ngeluarin duri-duri itu, besi itu tangannya robek. Dan kalau dia masukin lagi, tangannya tutup sendiri. Bisa gak kira-kira Yesus pas bangkit kayak Wolverine? Bekas semua yang duri-durinya hilang, yang di kepala tuh mahkota duri, terus yang ditikam di sini hilang, lubang paku hilang. Bisa dong? Bisa gak? Bisa kan? Tapi kenapa dia mempertahankan lukanya?
Berbicara tentang mengampuni yang jelas gak mungkin tentang melupakan, karena kita gak bisa lupa. Apalagi kalau itu membekas, sesuatu yang kita lihat terus. Sesuatu yang berapa dari kita jalannya pincang karena dihajar sama orang tua kita sedemikian rupa. Kita gak bisa lupa. Ada yang gitu. Kenapa? Dia mempertahankan luka itu. Siapa yang memerlukan luka itu? Bekas luka itu? Anda dan saya. Saudara, banyak yang pernah dengar kesaksian orang yang tadinya bukan Kristen. Lagi berdoa menurut agama dan kepercayaannya sendiri. Tiba-tiba lagi doa, dia ngeliat satu tangan megang roti. Akulah roti hidup, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, itu kayaknya Yesus deh. Tahu dari mana emang lu tahu ayat itu? Lu kan bukan Kristen. Tahu dari mana itu Yesus? Tangannya ada lubang pakunya. Yang tangannya ada lubangnya siapa? Sundel bolong. Yesus, sundel bolong mau sini. Sini. Dia tahu itu tangan Yesus dari mana? Ada bekas lukanya. Pernah dengar kesaksian kayak gitu? Sering. Mukanya nggak lihat cahaya, tapi tangannya spesifik. Tangan dengan bekas luka itu. Soalnya nanti sampai di sorga, kita tahu dari mana yang kita samperin Yesus, bukan Petrus. Orang jenggotan semua, ayo. Gimana lu bedainnya? Sederhana. Cari aja ada yang tangannya ada bekas lukanya. Yang dipertahankan bekas lukanya, yang ketika memperoleh tubuh kemuliaan, ketika dia balik ke sorga, dia bawa bekas luka itu untuk jadi pengingat buat Anda dan saya, untuk selamanya menyembah dia dalam kekekalan, terus mengingat saya bisa ada di sini. Karena pengorbanannya. Karena dia mengampuni saya. Dan pengampunan akan mengubah keturunan kita, generasi selanjutnya. Ketika orang tua memutuskan untuk mengampuni yang jahatin mereka, anak-anaknya juga akan mencontoh teladan yang serupa. Dan ini yang Tuhan mau. Selama ini engkau bersama dengan aku, mestinya yang saya punya kamu juga punya. Kita nyanyikan lagu ini, salah satu lagu favorit saya tentang pengampunan. Judulnya Sejauh Timur dari Barat. Liriknya patut untuk kita renungkan di sepanjang kehidupan kita. Ada yang tahu lagunya? Semua tahu lagunya ya. Sekali lagi nyanyikan, bukan hanya kita tahu kayak doa Bapa kami. Rasain setiap liriknya. Dan putuskan malam ini untuk melakukan yang benar. Yakinkan sorga malam ini bahwa engkau tahu terima kasih. Engkau masih dibuat kagum sama pengampunannya yang terlalu indah. Kita nyanyi bersama, jadikan doa saudara. Berapa dari kita terlalu pahit sampai gak bisa berdoa, minimal Anda nyanyi. Sekali lagi rasain tiap liriknya. Dan ingatkan Anda lah yang diampuni sama Tuhan. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Nyanyikan ini, kagumi. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
pengampunan yang kau beri pulihkanku. Yang memampukan hati ini, yang telah terluka, yang sudah hancur, bisa mengampuni. Karena hati ini sudah dipulihkan. Dan tebak, apa dan siapa yang memulihkan hati yang udah hancur ini? Pengampunan Yesus. Sekali lagi, dia gak perlu bekas luka itu untuk mengingat, nih lu yang nyelipin gua, gak perlu. Kita yang perlu ingat. Kita ada di sana, berdiri di hadapan yang Sang Maha Kudus. Sebagai orang yang diampuni sepenuhnya. Dan seorang yang di sepanjang kehidupan ini didapati tahu berterima kasih. Saudara, ketika kita berhenti mengagumi pengampunan yang telah diberikan kepada kita, kita akan menolak untuk memberikan. Kemungkinan bukan karena kita bukan karena kita nggak bisa, karena jujur kita emang nggak bisa. Tapi karena kita apa? Jangan-jangan kita nggak punya. Jangan-jangan kita nggak pernah nerima. Pantasan nggak bisa ngasih. Saudara, kita nggak bisa memberi yang kita nggak punya. Setuju ya? Dan sebelum kita menerima pengampunan itu, kita nggak bisa memberikan pengampunan itu. Dan malam ini mungkin ada Anda yang terlahir Kristen, udah biasa dengar khotbah pengampunan, tapi belum pernah mempraktekkan itu. Anda belum tahu Anda udah dipulihkan atau belum. Dari mana kita udah tahu Pak hati saya dipulihkan atau belum? Ya Anda bisa mengampuni gak? Karena hanya yang dipulihkan hatinya yang sudi. Perhatikan kata-kata ini, sudi. Karena kita selalu ngerasa apa orang ini gak layak Pak. Bapak tuh gak tahu orang ini kayak gimana. Bapak tuh gak tahu orang itu kayak apa Pak. Saya gak perlu tahu. Ini yang saya pengen tahu. Saya pengen tahu Anda orang yang seperti apa. Anda tahu terima kasih gak? Karena dimasalahin pasti sama Tuhan. Surga tempat buat orang yang diampuni. Bukan buat orang baik, gak ada yang baik. Dan surga tempat orang yang tahu bersyukur, tahu terima kasih. Ya gak ada satupun dari kita yang saya percaya pengen harus membayar utang kita sendiri, dikurung sampai lunas utangnya, gak ada yang mau dan gak ada yang bisa. Jadi malam ini ambil keputusan terbesar dalam hidupmu. Kedua terbesar setelah percaya sama Yesus. Dan untuk apa? Melepaskan pengampunan. Saudara, Anda berhak untuk hidup dalam kemerdekaan. Anda berhak untuk bisa menikmati semua anugerah Tuhan. Yesus sebagai yang termanis. Ketika hati kita dipulihkan. Ya, ambil keputusan terbesar ini. Ya, habis ini langsung praktek, jangan dientar-entar. Ya, Yakobus bilang gini, orang yang dengar firman gak langsung lakukan, kayak orang ngaca, ada kangkung, terus gak langsung diberesin kangkungnya. Langsung jalan. Sebentar saja dia lupa seperti apa tampangnya. Kalau baca Alkitab itu kayak ngaca. Udah tahu apa yang harus dilakukan, langsung bikin. Kalau nggak keburu lupa, mending keburu binasa. Itu lebih ngeri lagi. Jangan pernah lupakan ini. Bukan apa yang orang itu bikin ke kita yang mesti kita nggak boleh lupakan, tapi apa yang Yesus lakukan buat kita. Itu yang terus harus kita ingat sehingga kita dengan sadar berdoa, Bapa ampuni dia. Karena dia nggak tahu yang dia lakukan. Terima kasih udah ampunin saya nggak layak. Jadi ketika kita menghitung orang ini layak apa enggak, kita harus ingat kita nggak layak tapi diampuni. Jadi siapa kita? Kita bukan hakim yang menentukan orang ini layak diampuni atau enggak, itu urusannya Tuhan. Sudah saya tahu sudah overtime, saya tahu. Tapi ini nggak ada yang luput loh dari ini. Bahkan seorang nabi bernama Yunus sekalipun. Anda ingat Yunus? Ada yang tahu kenapa Yunus nggak mau ke Niniwe? Ada yang pernah nonton VCD Yunus? VCD, ketahuan umurnya, sorry ya. VCD apaan kak? Gitu. Ada orang yang nggak tahu. Di era YouTube, mana ada yang tahu VCD siapa? Gitu. Ada yang pernah nonton VCD kartun Yunus? Di bagian depan selalu dijelasin kenapa Yunus nggak mau ke Niniwe. Kenapa? Karena kedua orang tua Yunus dibunuh sama orang-orang Niniwe. Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan utus saya, nabinya, untuk pergi ke sana, berarti Tuhan akan menyelamatkan orang-orang itu. Saya nggak sudi orang-orang itu diselamatkan. Makanya dia pergi, beli tiket sendiri, naik kapal, akhirnya kena badai kapalnya. Terus sebagai orang-orang pada buang undi, ini gara-gara siapa nih kita kena azab nih. Muncul nomornya dia, wah siapa yang tidur di bawah? Emak dia tidur, orang pada kena badai udah pada panik, dia bisa-bisanya tidur, kenapa? Kan dia lagi lari dari Tuhan. Enggak, gue gak mau, enggak. Udah kena badai, hidupnya udah hancur.
udah bergoncang sedemikian rupa masih, enggak, gue gak mau ngampunin dia, enak aja. Itu kita, kayak Yunus. Dan akhirnya tuh orang-orang bilang, nih, lu siapa sih? Dan dia bilang, aku nabi. Aku hamba dari Allah yang Maha Tinggi. Dan orang dalam hati langsung kayak, dongok nih orang. Tuhan kok diajak ribut. Karena dia tahu diri, udah gue loncat deh, ini gara-gara gue, lu kena badai, loncat. Logikanya dia loncat harusnya mati, badai lagi mengamuk. Untuk dalam berapa detik harusnya dia mati, gak bisa narik nafas lagi. Tapi Tuhan beranugerah, dia dapat voucher menginap 3 hari 2 malam di perut ikan, kalau ingat kisahnya. Suatu yang menyebalkan dan menjijikan. Tapi di dalam perut ikan itu, di dalam, kalau saya baca nih orang kayak sempat mati deh. Tapi di situ dia disadarkan bahwa dia memperoleh anugerah. Anda ingat berapa lama dia perut ikan? 3 hari. Kenapa? Karena sejauh itu dia lari. Saya nggak tahu berapa lama Anda terpuruk dalam kehidupan ini. Kemungkinan besar selama itu Anda menahan pengampunan dari orang yang kepadanya harus Anda berikan. Karena segitu jaraknya Anda lari dari Tuhan. Ingat Tuhan bawa dia balik, dilepeh di mana? Di Niniwe. Saudara tahu gak kenapa Niniwe ketika dengar khotbah yang ngasal. So, khotbah Yunus ngasal loh. Gak ada pengharapan sama sekali. Dia bilang kayak gini, kalau lu pada kayak gini terus, Tuhan akan menghakimi dan hukum kalian. Mari kita berdoa. Gak ada pengharapan, bertobatlah, percaya, gak ada. Khotbahnya sinis, pahit. Kenapa? Kan dia berharap gak ada yang bertobat. Itu yang diharapkan. Tapi apa? Semuanya bertobat. Aneh loh, khotbahnya gak menarik sama sekali. Gak menggugah hati siapapun. Tapi pada bertobat, Anda pernah belajarin gak kenapa? Pernah ngulik gak kenapa? Mau tahu? Karena salah satunya Niniwe itu nyembah dewa ikan. Dan Yunus keluar dari mulut siapa? Lihat gak Tuhan pakai? Yang aneh itu loh, dilepeh. Tiba-tiba keluar di pinggir pantai, keluar dari mulut ikan udah kayak banyak lumut, udah kayak zombie. Oh dewa, kan gitu, semuanya gitu langsung. Jadi ngomong apa aja langsung semuanya bertobat. Satu negara bertobat, maka Yunus pas bikin tempat pangkalan ojek tuh pakai spanduk caleg kan gitu. Dia kan nungguin tuh, kapan nih ujang api bererang dari langit, kan dia nungguin itu, ingat gak? Dia nungguin itu, dia sampai pohon jarak bertumbuh ngadem, terus tiba-tiba pohon jarak dimakan ulet, terus dia marah-marah, gue mati aja gimana nih, kan gitu. Kata Tuhan, lu tuh masalahin yang gak perlu. Pohon itu gak ada tapi jiwa-jiwa yang gak bisa bedain tangan kanan tangan kiri, lu harapin biar pada musnah. Ini masalah perkara pohon jarak lu ributin. Lihat, ini hamba Tuhan, ini nabinya Tuhan. Gak ada yang luput dari gak tahu terima kasih, gak ada yang luput. Dan saya dorong untuk ngomong ini karena kerap kali yang tahu-tahu ayat biasanya yang gak mau mengampuni. Doanya selalu gini, biar Tuhan yang balas. Saudara, doa itu mengerikan. Doa kita menunjukkan hati kita. Dan itu mengerikan sekali kalau kita berdoa seperti itu. Ini apa yang Yesus bilang? Apa yang Yesus katakan keluar dari hatinya, Bapa ampuni mereka gak tahu yang mereka perbuat. Ingat martir pertama Stefanus berdoa hal yang sama. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini sama mereka. Dia berdoa itu ketika dia lagi disambitin batu. Dia berdoa buat orang-orang yang nyambitin dia batu. Musa berdoa kayak gini, Tuhan, untuk mengampuni mereka, kalau emang nama saya harus dicoret-coret. Hamba Tuhan tuh doanya tuh aneh. Doa-doa yang berbahaya saya bilangnya. Rasul Paulus pernah ngomong gitu juga. Kalau demi orang-orang sebangsaku bisa percaya sama Yesus, saya harus terpisah dari Kristus. So be it. Gak ada yang berdoa biar Tuhan yang balas. Malam ini ambil keputusan yang dengan sadar. Keputusan terbesar dalam hidupmu kedua setelah terima Yesus. Keputusan yang membuat keputusan pertama terbesar itu jadi kenyataan. Kau terima Yesus, pengikut Kristus harus mengampuni seperti Yesus mengampuni. Dan saling mengampuni, bertahanlah. Saudara, ini gak selamanya kita dizolimi. Tapi biar selama masih ada waktu kita terus melepaskan pengampunan. Entah ke1 juta kali, mungkin lebih. Tapi ini bagian kita. Ini ujian kita dapati tahu terima kasih apa enggak.
Yuk kita berdoa bentar yuk. Tuhan, bersyukur buat malam ini, makasih udah hadir di tengah pergumulan kami yang terberat untuk melepaskan pengampunan, karena kami percaya Engkau rindu hati kami gak pahit. Karena hati yang pahit gak bisa merasakan Yesus sebagai manis. Malam ini kami ambil keputusan terbesar untuk menelpon, mengampuni, nyamperin kalau bisa orang-orang yang kami sempat kecewa, sangat kecewa bahkan sampai membencinya. Kami cabut semua doa-doa kami yang menyumpahi mereka. Ampuni kami gak tahu yang kami katakan. Roh Kudus, bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Biar kami malam ini dapati tahu terima kasih. Biar kami dipenuhi dengan pengampunan yang Engkau berikan ya Tuhan, yang memulihkan hati kami saat ini. Kami gak mau menunda-nunda lagi, karena Tuhan di pihak kami tahu, tapi waktu tidak di pihak kami gak tahu kapan kami pulang, Tuhan datang, atau orang itu pulang. Dan berapa mungkin malam ini ada yang menyesal karena belum sempat ngampunin orang yang udah keburu pulang. Dan berpikir, it's irreversible, udah pulang, udah keburu meninggal, saya gak sempat ngampunin dia. Malam ini Tuhan mau nyatakan kepada Anda, jangan dipenuhi rasa bersalah. Dalam tanda kutip, bayar kesalahanmu dengan mengasihi dengan benar yang masih hidup. Ampuni yang masih hidup, yang masih ada. Bertahanlah satu sama lain, saling mengampunilah. Dan biar kasihnya yang mengikat kita jadi satu sebagai anak-anak dari Bapa di sorga. Saya percaya Engkau bantu kami Roh Kudus, karena kami minta bantuan-Mu kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Kami siap dipulihkan. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. God bless, thank you.